Beginilah asal-muasal nenek lampir bisa terbang menggunakan tongkat sapu. Sama seperti Joker, orang yang awalnya baik-baik saja menjadi jahat karena diperlakukan dengan buruk. Elva sebelumnya mendapat undangan bertemu dengan penyihir agung dan ia pun mengajak sahabatnya untuk datang ke sini bersama. Awalnya mereka merasa ketakutan karena penyihir agung masih menggunakan topeng raksasa miliknya, dan barulah saat penyihir itu keluar mereka merasa aman di sini. Penyihir agung menunjukkan mahakaryanya yang ingin menjadikan negara sihir mereka kawasan yang sangat maju dan bersatu, sehingga kemajuan tidak hanya dirasakan oleh kota Zamrud. Bahkan Elva dan Galinda diberikan kesempatan untuk memilih warna jalan yang akan digunakan. Setelah memamerkan semua mahakaryanya, barulah penyihir agung menyampaikan maksud dan tujuannya mengundang Elva ke sini. Bahkan profesor yang selama ini mendidik Elva juga hadir. Ternyata Elva diminta untuk membaca sebuah buku mantra kuno yang sangat legendaris. Profesor yakin bahwa Elva bisa membaca buku mantra itu sehingga Elva pun diajak ke sini. Elva awalnya sempat ragu dan takut, namun saat ia mencoba, ternyata benar Elva bisa mengendalikan buku sihir itu dan bahkan membaca isinya. Wanita hijau ini diminta para ahli sihir untuk membaca mantra legendaris yang mereka sendiri pun tidak bisa membacanya. Saat Elva membaca mantra itu, pengawal kera di kerajaan ini tiba-tiba merasa kesakitan dan ternyata mantra yang Elva baca adalah mantra untuk mengubah semua hewan menjadi burung. Elva benar-benar tidak menyangka sudah melakukan hal ini, padahal Elva sangat tidak suka menyakiti hewan. Akhirnya Elva pun sadar kalau sebenarnya dirinya hanya dimanfaatkan untuk membaca mantra yang bisa menjadikan para kera di kerajaan ini seperti burung yang akan menjadi mata-mata hebat. Saat Elva ingin mengembalikan mantranya, ternyata tidak bisa lagi. Setelah ia melihat keluar, ternyata semua pengawal kera sudah berubah dan inilah yang sebenarnya diinginkan oleh penyihir agung dan profesor. Karena merasa kemampuannya hanya dimanfaatkan untuk kejahatan, Elva pun memberontak dan ingin pergi saja. Elva semakin kesal saat mengetahui penyihir agung yang dianggap hebat ini ternyata tidak bisa apa-apa. Bahkan membaca satu mantra pun tidak bisa. Pantas saja ia menggunakan robot sebagai penyamarannya seolah-olah punya kekuatan besar. Profesor dan penyihir agung pun meminta Galinda untuk merayu dan mengejar Elva agar mau kembali dan menuruti mereka. Puluhan kera yang sudah berubah jadi burung ini diperintahkan untuk menangkap Elva yang ingin kabur dari kerajaan Zamrud. Elva tidak mau menuruti rencana kerajaan ini yang menjadikan hewan sebagai mata-mata karena itu bisa menyakiti para hewan. Galinda yang sangat polos pun meminta Elva untuk mundur saja dan